Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pandai membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, menggelih di kedalaman hati berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini, tentu saja dengan niat tulus beribadah kepada Allah agar terlembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani. Tentu upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan sembari mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di hari Kamis kita berupaya untuk memahami sesuai dengan kapabilitas atau kemampuan kita masing-masing tentang syariat dan sunnah. Kali ini mari kita belajar kembali untuk memperbarui tauhid kita. Karena Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan ke kita, jadidu imanakum, la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan afdhul dzikri, semulia-mulianya ucapan, semulia-mulianya pemikiran, semulia-mulianya dasar atau fondasi dari kehidupan. Ini adalah tahlil. Tahala tahlilun, kalimat yang paling disenangi oleh Allah, kalimat yang paling tertinggi nilai ibadahnya. Karena jika kita meninggalkan kalimat tahlil, maka segalanya yang diperbolehkan kecuali dilarang oleh Allah menjadi sia-sia belaka. Dalam lukisan Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Betapapun amal, kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keterpujian yang diamalkan oleh seorang anak Adam, namun ketika di dalam hatinya tidak ada satupun keyakinan bahwa Allah itu maha segalanya, maha pencipta, maha pemelihara, maha pemberi rezeki, maha pemberi kesehatan, maha memberi kedamaian, maha memberi kebahagiaan, maha memberi kemerdekaan setiap individu termasuk di dalamnya bangsa dan negara. Maka upaya itu bagaikan onggoan batu besar yang di atasnya tertimbun debu. Ketika hujan turun, maka debu itu tidak tersisa sama sekali. Itulah tamsil, itulah analog yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika seorang hamba sama sekali tidak meyakini adanya Allah Tuhan Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Gesang, Gusti Kang Akarya Jagat, apapun sebutannya, maka semua sia-sia jika itu tidak ada. Karena itulah menjadi sangat argumentatif, beralasan sekali. Karena kita ada, diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta.
tentu wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan jiwa raga kita dengan keimanan kepada Allah. Tentu kita menghargai saudara-saudara kita yang beriman dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena keimanan seseorang dikatakan luhur, dikatakan beradab, dikatakan beretika, dikatakan berakhlakul karimah. Manakala keimanan itu mampu menyeruak dalam senyum yang tulus ketika berpapasan bertemu dengan sesama. Bahkan makhluk sekelilingnya, tumbuhan dan hewan, terutama hewan peliharaan, diajak tersenyum dan kadang harus berbicara dengan cara yang lembut bijaksana. Bunga yang belum menampakkan kuncupnya digugah dengan semangat pesona cinta. Wahai bunga, subhanallah, betapa indahnya kalau kamu nanti mengeluarkan keindahan kelopakmu dan menyeruakkan aroma wangi. Kalau saja itu mawar ataupun melati. Termasuk di dalamnya bunga yang mekarnya di malam hari. Wijaya Kusuma atau Wijaya Kusuma. Ketika kita memelihara burung kutilang, masih belum bernyanyi, maka kita ajak bicara dan kadang kita berikan isyarat seperti ini sembari kita bersiul. Maka itu adalah sapaan-sapaan, bahasa yang bisa disampaikan oleh manusia pada makhluk yang lain. Betapa ketika kita benar-benar la ilaha, tidak ada segala sesuatu illa Allah, kecuali Allah itu sendiri. Maka di saat itu bunga-bunga cinta yang ada di dada menyeruak ke otak. Hormon endorfin bermekar-mekaran, membuahkan pandangan yang tidak culas, mengeluarkan kata yang tertata, beretika, berperadaban sesuai dengan kultur mulia insan Nusantara bangsa Indonesia. Dan telinga pun ketika mendengarkan sesuatu yang buruk tidak disampaikan ke yang lainnya jika itu bertalian dengan harga diri pribadi seorang anak manusia. Tetapi ketika berita buruk yang kita pandang buruk bertalian dengan jabatan publik seseorang, menyampaikannya dengan arif pada pihak yang memiliki kewenangan adalah keniscayaan. Guratan tangan karena kita la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah, sesembahan selain Allah tidak ada. Maka guratan tangan karya-karya kita, baik di tulisan pribadi kita, pada tulisan sosial media kita, ataupun media massa kita, maka tidak ada guratan yang menista. Kita hilangkan kenistaan itu. Ilah Allah, karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa buruknya ketika seseorang berkarya tidak menebarkan cinta. Sehari-hari dalam satu grup yang sama, justru saling bermusuhan karena berbeda pilihan capres dan cawapres. Idealnya bagi orang-orang yang sudah sampai pada tataran dewasa, apalagi mukminin dan mukminat yang sudah berikrar dengan afdhalu dzikri la ilaha illallah, maka pantang sesama muslim saling menista, sesama mukmin saling menghardik sesama mukmin.
muslimin dan muslimat saling menistakan. Apalagi jika namanya ada gelar yang berderet, mulai dari gelar kebangsawanan, gelar akademik, gelar sosial kemasyarakatan, semua tidak ada artinya jika kita tidak memiliki akhlak terpuji. Karena itu Allah menuntun awal ketika kita membaca ta'awudz atau membaca Al-Quran, kita berta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita singkirkan seluruh syahwat setan yang terkutuk itu. Dari diri setan itu sendiri dan dari jin. Setan itu ada di dalam diri manusia, seperti Rasulullah mengatakan bahwasanya seluruh tubuh manusia diliputi oleh setan. Dan setan itu akan terkalahkan ketika kita berpegang teguh pada tauhid, la ilaha illallah, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan perilaku yang terpuji. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasul bertutur dengan sangat indahnya. Aku tidak diutus kecuali menyempurnakan. Kalau begitu, pangkat, derajat, jabatan, gelar tidak ada gunanya manakala di depan tidak indah dilukiskan peradaban yang dimiliki oleh seorang manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan pernah melihat agama dari pelakunya atau dari pemeluknya, tapi lihatlah agama dari kitab suci. Kalau kita kepingin mengetahui Islam, lihatlah Al-Quran dan hadis. Tidak cukup Al-Quran dan terjemahnya. Setidaknya kita membaca Al-Quran terjemah dan tafsirnya. Paling tidak bangsa Indonesia ini memiliki Al-Quran terjemah dan tafsir yang digurat oleh Kementerian Agama sejak zaman era 1970-an hingga yang terakhir kami miliki tahun 2011. Kalau tidak salah 2011 ya. Hadiah dari Bu Endang ya, di Sengkaling Batu sana. Kalau kita kepingin tahu Islam, maka bacalah. Paling tidak cukup Sahih Bukhari Muslim, tapi kita baca Sahih Bukhari Muslim yang sudah diberikan syarah. Kalau Muslim diberikan syarah oleh Imam An-Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Indonisani. Kalau itu Sahih Bukhari, maka kita bisa membaca dari syarah-syarah yang bertebaran. Baru kita bisa memahami. Jangan pernah Anda menghardik agama yang Anda tidak yakini. Menista agama yang tidak Anda yakini. Padahal Anda tidak pernah belajar. Snokogronye yang lama belajar di Makkah karena tidak ada panggilan tahlil. Maka sekembalinya dari Mekah sampai ganti nama, masuk kembali ke Nusantara, justru dia menjadi pecundang, menjadi orang munafik. Karena itulah, mari saudara-saudara, seiman, seagama, jangan saling menista. Dan yang berbeda iman. Sekali-kali. Bhinneka Tunggal Ika mari kita ijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Kafirun mari kita ajawantahkan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kedamaian terpancar dari karya kita di WhatsApp, di Twitter, di Facebook, dan ragam sosial media lainnya. Dan termasuk di dalam media massa. Biarkanlah analisis bergulir sesuai dengan kapabilitas dan keilmuan saudara kita. Kalau kita mampu menjawab, maka jawablah dengan cara yang bijaksana. Atau diam. Karena kita tidak memiliki data dan kemampuan untuk menganalisisnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman.
Tak ada kebaikan yang terlambat. Karena kebaikan tidak pernah ada batas keterlambatan. Kecuali ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Seperti yang dikisahkan. Fir'aun mau tenggelam baru menyebut La ilaha illallah. Pada saat itu Allah tidak menerima tobat. Senyampang kita masih bernafas lega di bumi Nusantara Indonesia tercinta. Marilah kita sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing memperindah ibadah mahdo kita, ibadah khusus kita. Kalau Islam seperti sholat, puasa, dan membaguskan ibadah ghairul mahdo atau muamalah seperti tersenyum bersedekah tanpa melihat asal-usul bangsa. Dan tentu saja, saudara-saudara kita yang lain memiliki koridor, memiliki aturan yang indah juga. Semoga ke depan berbekal tahlil, berbekal tauhid, berbekal teologi, sosial, religius, berperadaban, pemilihan umum dalam proses yang sudah berlangsung ini melalui kampanye-kampanye. Ada tenggang rasa saling hormat dalam beda pilihan. Dan semoga para pejabat, ulama, tokoh-tokoh agama tidak memobilisasi rakyat menjadi massa. Rakyat itu memiliki adab, sedangkan massa cenderung tidak beradab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala dukungannya berupa apapun. Allah akan mengasihi hamba-hamba yang gemar menebar kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.